teman-teman, selamat malam dan selamat datang kembali dalam channel kita Danyang Dedemit. Seperti biasa, sebelum mendengarkan cerita, jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, dan bagi yang sudah selalu nyalakan notifikasinya agar selalu mendapat kabar terbaru dari video-video yang kita upload. Sekarang langsung aja kita masuk ke cerita. Malam teman-teman, kita ketemu lagi sama cerita saya. Atau masih penasaran? Nah, ini aku mau cerita lagi. Di desaku itu ada sebuah jalan raya. Jalan raya yang menghubungkan desaku dengan kota-kota yang ada di sekitarnya. Di jalan raya itu saling berhadapan tempat ibadah. Ada yang Kristen, ada yang Muslim, dan di samping atau di tengah-tengahnya lah ada sebuah sekolahan SMA. Di situ ada jalan pertigaan. Di jalan pertigaan itu dulu sering terjadi kecelakaan. Kadang ada yang sampai fatal meninggal. Tapi masalah itu belum aku jelaskan secara detailnya di sini. Cuman aku mau cerita tentang pengalamanku bertemu dengan temanku yang indigo, dimana waktu itu aku sebagai anak muda penasaran dengan hal-hal kayak gitu. Sampailah yang namanya kuburan, yang namanya tanah lapang, yang namanya sungai-sungai yang ada mata airnya, katanya ada ini, ada itu, ada gini, ada gitu. Seringkali ingin kubuktikan omongan mereka itu benar enggak, iya enggak. Cuman di antara yang aku sebutkan tadi, baru satu aku menemukan kebenarannya. Dan sampai sekarang, walaupun itu hanya orang-orang tertentu yang ngerti, saya yakin memang itu yang terjadi. Kita kembali ke jalan yang mana ada dua tempat ibadah yang saling berhadapan-hadapan. Di depan SMA itu, kan memang posisi SMA itu ada di tengah, dan di sebelah kanan SMA itu ada sebuah parit yang lumayan agak dalam, tapi parit lah untuk pembuangan air, baik yang tumpah dari jalan raya atau dari selokan sekolahan dan selokan yang penduduk kampung sekitar situ. Kata temanku yang indigo itu kalau kita menggunakan panca indera atau indera keenam, yang dia lihat itu bukan parit, bukan selokan atau tempat untuk mengalirkan air, itu bukan.
Yang dia lihat itu sebuah jalan raya besar, gedung bertingkat, seperti sebuah kota megapolitan. Tapi penghuninya bukan manusia. Lembut, yang mana korban kecelakaan itu, kata dia, arwahnya itu ditampung di suatu tempat yang lumayan luas loh. Aliran air yang diparit yang di bawah SMA itu ya, di sebelah SMA itu mengalir di suatu tempat, dan tempat itu kayak persawahan. Tapi kalau orang yang punya indera keenam melihat bahwa itu perkampungan mereka yang kata orang mati kabangan, atau mati karena kecelakaan, mati karena dibunuh, atau mati karena bunuh diri, itu kayak ditampung di situ. Saking luasnya di situ tuh seperti perkampungan, ada rumahnya, ada jalannya, wes pokoknya lengkap lah fasilitasnya, melebihi kelengkapan fasilitas yang dimiliki oleh manusia. Nah, memang kalau saya lihat waktu saya masih sekolah dulu ya, setiap kenaikan kelas pasti ada salah satu korban dari anak-anak sekolah yang ada di sekitar desaku itu. Temenku juga sama, ada yang jadi korban, 2 pula, dan semuanya aku kenal sama mereka karena mereka temen satu sekolahanku. Tapi bukan cuma itu aja, bahkan seperti sebuah kutukan, setiap kali kenaikan kelas, baik di SMA, baik di SD, pasti terjadi kecelakaan. Nggak peduli SMP yang jadi korbannya, nggak peduli atau SMA yang jadi korbannya, pokoknya selalu ada di setiap tahunnya. Pernah suatu ketika aku ada keperluan, bertemulah aku dengan kepala desa, minta surat-surat. Ya, kita ngobrol-ngobrol ringan lah, bukan obrolan yang penting-penting banget, cuma obrolan seperti nanya keadaannya gimana, sehat atau gimana itu. Waktu di dalam obrolan itu, si kepala desa nyerempet gini, saya kemarin lewat di jalan raya, bertemu sama ibu-ibu dan bapak-bapak naik motor. Kan yang namanya jalan raya itu kan sudah dipasangin rambu-rambu lalu lintas. Ada salah satu seorang ibu-ibu di samping saya nyeletuk gini, dipasangin kayak gitu bikin orang jalannya lambat, nggak sampai ke tempat. Dengar kayak gitu, rasanya hati saya itu dongkol, kata kepala desa. Gimana nggak dongkol? Saya mengajuin mau minta supaya dipasang rambu-rambu lalu lintas. Saya tunggu 2 tahun loh baru kejawab. Tujuan saya masang rambu-rambu lalu lintas itu supaya orang-orang itu selamat, nggak terjadi kecelakaan terus. Malah ngatain yang nggak terima kasih ditolong. Akhirnya saya ngomong sama orang itu, saya damprat orang itu, hei, saya ini loh mau masang kayak gini, minta izin 2 tahun baru dijawab, dengan tujuan supaya kamu yang naik motor atau naik mobil di sini tuh selamat.
Hargailah kerja keras saya, jangan seenaknya kamu ngomong, katanya gitu. Aku sebagai pendengar yang baik ya dengerin aja sambil senyum, gak tahu aku mau ngomong apa. Ya memang itu sudah menjadi tugas dia untuk memberi kenyamanan kepada masyarakat. Pelayanan juga harus dioptimalkan. Namanya juga seorang pemimpin kan menjaga agar supaya rakyatnya sejahtera. Dan saya salut dengan kepala desaku itu. Tapi gak apa-apa lah, itu cerita ringan. Kembali lagi kepada mereka-mereka yang sudah menjadi makhluk asing. Walaupun mereka tuh manusia tadinya, tapi sekarang mereka seperti siluman, tinggal di sebuah perkampungan. Ya gimana ya, namanya perkampungan kayak gitu, orangnya itu aneh kata kita masuk ke dalam dunianya mereka itu. Di jalan kita berpapasan pun gak bakalan kita disapa atau kita ditanya. Kita seperti ketemu dengan orang-orang bisu yang gak punya satu kata pun untuk disampaikan ke kita. Kalau orang bisu masih mending, ada keluar walaupun cuma kata ini pun enggak. Berpapasan dan kita sorot mata mereka tajam, lirikan mereka benar-benar tajam, seperti seseorang yang punya pendapat yang sinis kepada kita. Dan saya kepingin memohon kepada kalian-kalian sebagai manusia, janganlah kita terbawa nafsu. Seperti contohnya, ada seorang anak meminta motor, tapi dibelikan oleh orang tuanya motor yang tidak sesuai dengan permintaannya. Bukan kitanya atau dianya tuh berterima kasih dengan orang tuanya, malah dia bunuh diri. Kan itu konyol. Orang tua sudah berusaha memberikan apa yang jadi permintaan kita. Hargai dong mereka, bukan malah mereka diperlakukan dengan tidak hormat seperti ini. Emangnya setelah dia bunuh diri, segala yang menjadi keinginan dia, amarah dia, bisa selesai? Kecuali penyesalan yang tidak akan pernah bisa kembali untuk kedua kali kesempatan itu. Kita harus benar-benar menjaga emosi kita. Saya cuma kepingin apa yang saya katakan ini menjadi renungan bagi kita semua untuk tidak berbuat konyol. Berbuat konyol seperti itu hanya menyakiti diri sendiri. Kalau sudah kejadian seperti yang saya ceritakan tadi, dia melakukan bunuh diri, tidak ada maaf pada dia. Tidak akan ada maaf dan tidak akan ada kesempatan kedua buat dia untuk kembali melakukan atau mengalami kehidupan seperti kita-kita yang masih dalam kehidupan nyata. Mereka akan menunggu
menunggu sampai akhir zaman ini selesai. Dan itu pun kita belum tentu akan diberi maaf atau keadilan oleh yang Sang Kholik. Makanya teman-teman, saya sarankan janganlah kalian bertindak bodoh, bertindak konyol, karena sesungguhnya itu bukan akan membahagiakan kita, tapi akan mensengsarakan kita sampai dunia kiamat pun. Itu tidak akan pernah selesai penyesalan yang akan kita alami. Dan saya pesan kepada kalian semua, hormati orang tua kalian, sayangi orang tua kalian, karena dari doa-doa mereka lah kita akan menjadi manusia yang besar, jadi manusia yang benar-benar bermanfaat bagi yang lain. Janganlah kita mengambil manfaat kepada orang lain, tapi kalau bisa hidup kita bermanfaat bagi yang lain. Terima kasih kalian sudah mau mendengarkan cerita saya ini. Dan saya yakin yang saya katakan tadi, makhluk-makhluk itu sampai sekarang masih ada dan akan terus ada sampai akhir zaman nanti. Sampai bertemu lagi di cerita yang akan datang. Selamat menunggu. Bye-bye. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Jangan lupa nantikan kembali cerita horor berikutnya hanya di channel Danyang Dedemit. Jangan lupa bagi yang sudah subscribe selalu nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapat info video-video terbaru yang kita upload. Baiklah, sampai jumpa kembali dalam cerita berikutnya.